Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di sini bersama saya Bapak Dendi Kurniawan dalam mata kuliah Komunikasi Data. Baik, di sini bagi yang sudah hadir bisa tinggalkan komentar di live chat ya, biar saya mengetahui Anda apakah sudah hadir atau masih belum masuk ya. Di situ sudah ada yang menuliskan. Oke, ini saya akan mengedit video saya terlebih dahulu filternya ya. Ini background saya masih terlihat ternyata. Nah, gini ya. Nah, baik. Untuk hari ini tanggal 15 Juni 2020 kita memasuki pertemuan yang ke-13 ya. Pertemuan ke-13 atau minggu yang ke-14. Ya, jadi sebentar lagi tidak terasa ya satu semester akan berlalu. Nah, karena ini kelas online ya, karena waktu itu kan Anda full ya, jadi ya libur panjang, liburan semester 1, setelah itu mau masuk kemudian dibuat perkuliahan online ya. Nah, kemudian setelah itu baru nanti ya, sebentar ya, ini kok jaringannya agak buruk ya. Ya, saya minta pantauannya ya untuk teman-teman semuanya di sini. Kalau koneksi saya ataupun gambarnya putus-putus atau suara saya tidak sampai atau berhenti-henti ya, itu nanti berikan notif di live chatnya ya, biar saya mengetahui. Ini kayaknya putus-putus ya. Ini koneksinya kenapa ini? Ya, baik. Tadi sampai sama mana tadi saya ngomong? Oh ya, untuk angkatan Anda ya. Jadi waktu itu kan Anda mau masuk semester 2 tetapi perkuliahan dibuat online. Ya, kemudian setelah itu Anda mengikuti perkuliahan ini sampai selesai ya. Dan setelahnya Anda masuk ke libur semester lagi ya. Ini merupakan liburan terenak ya angkatan Anda ya. Jadi libur panjang, kemudian setelah itu kuliah online, kemudian libur lagi. Kemudian tidak tahu-tahu masuk ke semester 3. Ya, semester 2 itu merupakan semester corona bagi Anda. Ya, yang sudah hadir, Munir, Apipudin, ya, baru 2. Yang lainnya di mana ini? Apakah Anda di manakah Anda berada? Oke, untuk perkuliahan di pertemuan yang ke-13 di sini saya akan membahas mengenai subnetting. Ya, jadi ada subnetting ya di dalam sebuah jaringan. Apa itu ya? Oke, nanti kita pelajari, kita kupas lebih dalam. Nah, sebelumnya saya akan mengecek dulu siakatnya. Sebentar ya, ini. Oke. Di siakat yang sudah hadir ada Alvan, Munir, Ahmad, Apipudin, dan Hana. Kurang catur ini. Catur ketinggalan di mana dia? Ya, tidak masalah ya. Tetapi baru yang menulis di kolom komentar, baru di kolom live chat maksud saya, baru 2 mahasiswa. Oke, tidak masalah. Kita mulai saja karena sudah banyak yang hadir. Kita masuk ke dalam materi subnetting IP class dari C ya, kelas C ya di sini. Ya, baik, kemarin kita sudah membahas beberapa ya dari sebuah jaringan, kemudian sebuah IP. Itu kita sudah membahasnya satu persatu, kemudian sampailah kita di sini ke IP, ke subnetting ya. Tentunya di sini saya akan menjelaskan subnetting kelas yang C. Jadi, yang sebenarnya untuk subnetting di sini itu juga ada untuk kelas B, untuk kelas A juga ada. Seperti kita ketahui bersama bahwa di dalam IP itu dibagi menjadi beberapa kelas. Kemarin kan sudah saya jelaskan. Nah, di sana ada kelas A dengan subnetmask 255.0.0.0, kemudian kelas B, begitu juga ada kelas C.
dan sebenarnya ada 5 kelas ya, kelas D dan kelas E, tetapi yang boleh dipelajari secara umum itu hanya ada 3, yaitu sampai kelas C. Nah, ada beberapa yang Anda harus ketahui ya, atau Anda perlu pahami sebelum kita membahas ke subnetting. Di antaranya adalah memahami kelas dari IP address. Kemarin sudah saya jelaskan ya, ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C. Memahami ID network dan ID host juga sudah saya jelaskan ya. Kalau Anda belum paham ya silahkan tonton videonya di bawah video ini ya, dari di pertemuan sebelumnya sana. Oke, kemudian memahami struktur bilangan biner, oktat, desimal, dan heksadesimal. Silahkan Anda, waktu itu kebetulan saya sendiri yang mengajarnya ya. Jadi ini istimewa sekali ya, karena saya tidak perlu mengulang lagi apa yang sudah saya jelaskan pada semester 1. Karena beberapa dosen itu juga ada yang mengulang ya, karena dulu yang mengajarkan adalah dosen lain, kemudian di semester ini ada berkaitan dengan bilangan, dia mengulangnya. Tapi ya di sini tidak perlu mengulangnya ya, nanti malah nggak selesai-selesai untuk materinya sekarang. Apalagi ini kelas online ya, jadi pertemuannya itu terbatas sebenarnya ya. Kalau kelas offline kan bisa 2 jam secara jadwalnya, tetapi kalau di kelas online hanya 1 jam saja. Nah, kemudian memahami dasar-dasar dari jaringan komputer. Kalau sudah memahaminya, ayo kita cabut ke slide selanjutnya. Tetapi kalau belum paham, ya silahkan Anda mempelajarinya dulu. Bilangan Anda bisa lihat ya di catatan semester 1. Dahulu kan pasti saya suruh catat. Nah, ini fungsinya adalah sekarang ini. Anda bisa melihatnya, catatannya dibuka. Masih ada kan catatannya? Belum dirongsokkan? Payah ini kalau sampai dirongsokkan ya. Oh ya, ini dulu mayoritas kelas Anda memakainya buku tulis biasa ya. Hanya siapa dulu itu? Catur sama Hana ya yang memakai binder. Oke, Pepidin Pak, saya lupa, belum garap tugas. Ayo, tugas apa ini? Tugasnya apa tuh saya juga lupa. Apa ada tugas minggu lalu? Ya, coba diingatkan saya ya, tugasnya apa ya? Hana juga hadir di sini. Oke, kita lanjut ya. Kalau belum paham silahkan ditonton dulu video kemarin ya mengenai beberapa itu atau dipelajari lagi. Oke, kita masuk ke subnetting. Apa tuh subnetting itu? Ada yang sudah mengetahui? Ya, subnetting adalah teknik memecah network atau jaringan komputer menjadi beberapa subnetwork yang lebih kecil. Jadi dia dipecah-pecah lagi, diperbanyak lagi. Subnetting hanya dapat dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C saja. Jadi kelas D dan kelas E itu tidak bisa di subnetting ya, karena ya, dia digunakan untuk keperluan khusus para kemarin saya menyebutnya para pakar ya, yang boleh menggunakan kelas D dan kelas E. Dan dengan teknik subnetting, maka suatu network dapat menciptakan beberapa network tambahan. Tetapi hal itu sayangnya bisa mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam setiap network. Nah, seperti yang kita ketahui ya, untuk kelas C kemarin berapa host yang bisa terhubung di dalam jaringannya? Ada ratusan ya, 200 sekian yang bisa terhubung di sana. Kemudian kelas A itu bisa sampai ribuan ya, yang bisa terhubung di sana. Kemudian kelas B ya juga berapa, kemarin juga sudah saya jelaskan. Nah, di dalam subnetting itu sebenarnya itu malah mengurangi dari jumlah keseluruhan total. Ya, misalkan untuk kelas C itu kan kemarin bisa menampung misalkan 255 komputer yang bisa terhubung ke dalam network ataupun jaringan kelas C. Tetapi di sini dengan penggunaan subnetting maka jumlahnya itu tidak bisa maksimal seperti itu. Oke, bagaimana untuk jaringan saya, baguskah? Ya, catatan masih ada Bapak. Oke, bagus ya. Iya Pak, buku tulis. Ya, Munir. Seingat saya tuh tugasnya buat tentang IP itu Pak. Saya baru ingat ini pas mau absen. Hihihi. Oke. Ya, nanti coba saya lihat ya. Apa ada ya? Tugasnya apa Pak? Yang lain. Coba ingatkan saya ya. Soalnya kan saya juga tidak mengajar kelas Anda saja ya. Dan juga setiap kelas itu biasanya saya memberikan tugas yang berbeda-beda. Ya, tergantung dari pertemuannya.
Misalkan karena ada suatu hal yang menyebabkan libur pada pertemuan itu seharusnya membahas tentang ini ya, maka waktu pertemuan libur itu saya gunakan atau saya tambahkan dengan tugas. Nah, bisa dibantu saya untuk yang lainnya? Ya, itu adalah mengenai subnetting ya. Ini masih lanjutannya. Subnetting digunakan oleh pengelola jaringan komputer untuk memudahkan dalam pengelolaan jaringan, seperti melakukan alokasi IP address sesuai dengan kebutuhan jaringan. Prosedur subnetting sendiri dilakukan dengan memakai nilai CIDR ya, atau Classes Inter Domain Routing. Jadi apa itu ya, nanti saya akan membahasnya di slide selanjutnya. Nah, jadi seperti itulah subnetting, dia membuat sebuah sub kecil, membuat kelompok-kelompok kecil di dalam sebuah jaringan. Misalkan di jaringan C yang dia bisa menampung sebenarnya satu jaringan globalnya itu sebesar 255 komputer, tetapi di sini dia dipecahkan, dikelompokkan, ada grup-grupnya lagi istilahnya. Nah, ini adalah alokasinya ya. Ini analogi, maksud saya analogi tanpa menggunakan sebuah subnetting. Nah, jadi ini ada rumah-rumah itu ibaratkan sebuah komputer atau host ya. Kemudian jalan Soekarno-Hatta di sini adalah sebuah sebuah jaringan LAN, sebuah kabel LAN-nya. Ya, jalan Soekarno-Hatta adalah net ID, kemudian rumah-rumah itu adalah nomor rumahnya itu adalah host ID. Ya, jadi di sini dianalogikan sebuah jaringan tanpa subnetting, dia seperti ini. Jadi setiap komputer yang akan terhubung ke jaringan utama, dia langsung menyambung satu persatu. Nah, hal ini akan menyebabkan jalur di sini itu mengalami kemacetan. Ya, yang macet apanya Pak? Ya datanya. Karena di dalam sebuah jaringan komputer itu kan dia selalu mengirim data dan juga menerima data, mentransfer dan menerima, receiver dan ya. Jadi di sini itu jalurnya padat sekali kalau dibuat seperti ini. Ini saja Anda lihat masih kurang bagus sekali ya di sana. Ya, apalagi kalau ini ditambahkan lagi, misalkan ada komputer tambahan baru, misalkan nomor 11, nomor 12 dan seterusnya. Nah, ini dikelompokkan menjadi 2 RW ya. RW ini maaf ya, ini RW1, di sini RW2 ya. Maaf ya, nanti Anda bisa ganti sendiri di sini RW2 ya. Ya, seperti itu ya, ada RW1, ada RW2. Ya, kalau semua komputer dibangun seperti ini jumlahnya aja masih 20. Misalkan jumlahnya sampai ratusan, pasti jalurnya padat sekali di sini. Ya, karena setiap komputer yang akan mengirim ke komputer lain itu pasti melalui jalur ini. Nah, ini analogi tanpa subnetting. Terus bagaimana kalau menggunakan subnetting? Ya, contohnya seperti ini. Ya, jadi ini adalah contoh yang menggunakan subnetting, ya mereka dikelompokkan berdasarkan RW, berdasarkan kelompok ya. Nah, seperti halnya ketika Anda membangun sebuah warnet di sana, misalkan untuk lantai 1 dibuatkan subnetwork 1, lantai 1, kemudian yang lantai 2 itu subnetwork 2 atau lantai 2-nya. Ini hanya contoh saja. Nah, jadi setiap komputer ketika dia akan berinteraksi dengan komputer lainnya masih dalam satu RW, satu grup istilahnya, atau satu ruangan, atau satu lantai, ya dia tidak akan masuk ke dalam kabel utama. Ini saya contohkan, saya ganti ya, Jalan Kemerdekaan sekarang, kalau tadi Jalan Soekarno-Hatta. Nah, jadi dia tidak akan masuk ke dalam kabel LAN utama. Jadi dia cukup masuk aja ke dalam gang pemuda di sini. Jadi arusnya di sini otomatis tidak akan mengganggu jalan utamanya. Nah, jalan utamanya ini terus digunakan untuk apa Pak? Kalau setiap network atau setiap kelompok dia sudah berinteraksi dengan menggunakan jalan ini, dengan kabel ini. Nah, dia digunakan, Jalan Kemerdekaan ini digunakan ketika ada sebuah host atau komputer ingin berinteraksi dengan komputer di luar wilayahnya, di luar RW-nya, misalkan antara ruang 1 dengan ruang 2 atau lantai 1 dengan lantai 2. Nah, contohnya seperti ini, dia akan masuk ke dalam Jalan Kemerdekaan. Dia masuk ke dalam Gang Pemuda, kemudian Jalan Kemerdekaan di sini dia masuk ke Jalan Pejuang ya, Gang Pejuang, dan masuk ke dalam host yang ada di dalam kelompok subnetwork 4. Jadi dia untuk arusnya ataupun lalu lintasnya di sini itu sedikit longgar ya, sedikit longgar karena
sudah diberikan jalan-jalan tersendiri untuk setiap kelompok-kelompoknya. Nah, itu analoginya menggunakan subnetting work. Nah, terus tadi saya membahas ada sedikit sebenarnya kalau menggunakan subnetting itu dia sebenarnya tidak bisa atau malah tidak bisa memaksimalkan jumlah host yang bisa terhubung ke dalam kelas tersebut. Misalkan tadi ya, karena kelas C itu kan jumlahnya 255 komputer seharusnya, tetapi kalau menggunakan subnetting work, yaitu dia tidak bisa maksimal, tidak bisa digunakan oleh 255 komputer. Karena apa? Ya seperti kemarin di setiap kelas, untuk sebuah IP, ada masing-masing kelas ada dua yang tidak bisa digunakan ya, yaitu untuk IP dengan host ID-nya 0 dan 255. Karena untuk host ID-nya dia digunakan sebagai net ID-nya. Kemudian digunakan untuk network-nya. Kemudian untuk 255 dia digunakan untuk sistem broadcast-nya. Sama halnya di sini ya. Jadi di sini ada IP yang tidak bisa digunakan. Contohnya pada grup jaringan A di sini, dia tidak bisa menggunakan dengan IP 192.168.1 dan .1 karena ibaratnya dia digunakan untuk subnetwork-nya ya. Kemudian dia juga tidak bisa menggunakan IP 192.168.1.63 karena ini digunakan sebagai broadcast-nya. Begitu juga untuk yang lainnya, untuk subnetwork atau jaringan kelompok lainnya yang B, dia tidak bisa menggunakan 165 dan juga 127. Ya, seperti itu ya. Jadi di setiap grupnya itu sama seperti kelas-kelasnya lain ya. Di kelas lain kan kemarin ada yang tidak bisa digunakan ya, yang host ID-nya seperti ini. Di awal sendiri, kalau kemarin kelas A kan tidak bisa digunakan yang 192.168.1.0 sama 192.168.1.255 itu keduanya tidak bisa digunakan. Nah, ini kita bagi di antara 1 sampai 255 itu kita bagi menjadi 4 grup. Nah, ini tidak hanya 4 grup, ini nanti boleh atau bisa yang lainnya ya, bisa yang lainnya, tidak harus 4 grup di sini. Jadi bisa juga nanti bisa tambah atau bisa kurang. Oke, seperti itu ya analoginya. Jadi ini adalah menggunakan subnetting. Jadi jalur utamanya ini dia tidak akan ramai ya. Ini di lockdown istilahnya ya. Hanya tertentu saja yang bisa lewat di sini. Dia ketika ingin komputer antar kelompok saja yang akan melewati di sini ya. Ketika komputer di jaringan A ingin menghubungi komputer di jaringan B, ya maka dia lewat jalan kemerdekaan. Nah, seperti itulah analoginya menggunakan subnetting. Nah, ini saya bahas mengenai CIDR ya, Classes Interdomain Routing. Dia merupakan sebuah metode pengalokasian alamat IP dengan perutuan IP. Contohnya seperti ini, ada sebuah IP dituliskan 192.168.1.1/24. Nah, /24 disinilah yang dinamakan sebagai CIDR-nya. Nah, Anda pernah melihat IP dengan penulisan seperti ini? Nah, sebenarnya ini itu adalah untuk net mask-nya. Jadi nilai 24 itu adalah nilai mask-nya, net mask-nya. Nah, dari mana dia diambilkan? Ya, dari sini. Ya. Seperti yang kita ketahui, net mask untuk kelas C ya, masih ingat ya. Kelas C adalah net mask-nya adalah 255.255.255. Kemudian untuk kelas B 255.255.0.0. Kemudian untuk kelas A adalah 255.0.0.0. Nah, karena kita di sini judulnya kan tadi di awal untuk kelas C, jadi yang saya akan bahas adalah yang C saja, meskipun pada dasarnya juga sama saja. Nah, jadi adalah 24 di sini itu banyaknya angka 1 di dalam bilangan biner net mask ya. Jadi kan 255 itu bilangan desimal. 255 bilangan desimal ya. Jadi meskipun kita penulisannya secara desimal, tetapi komputer akan memprosesnya berdasarkan nilai binernya. Jadi dia akan dikonvert dulu, dirubah dulu. Nah, pengkonvertannya sudah pernah dibahas kan pada semester lalu, pada semester 1. Nah, atau ya, 255 itu kalau dibuat binernya adalah seperti ini ya. Ya, angka 1 semua sebanyak 8 bit. Nah, ini terlihat kehalangan saya ya untuk yang nolnya. Oke, saya akan menghilang dulu. Oke ya. Nah, jadi di sana
setiap angka bilangan desimalnya ini ya 2555 itu dirubah ke dalam binernya, yaitu nilainya 1111 ya. Ya, itu jumlah angka satunya adalah sebanyak 8. Ya, 8 kita tuliskan di sini 8 ya. Kan 255-nya 3 kali, berarti 8-nya 3 kali. 8 dikalikan 3 sama dengan 24. Nah, ini adalah nilai CIDR-nya itu diambilkan dari nilai net mass-nya seperti ini. Ya, itu berarti untuk nilai IP 192.168.1.1/24 itu net mass-nya adalah 255.255.255 dan titik 0. Nah, itu adalah untuk IP dengan /20 CIDR /24 ya. Nah, kemudian di sini ada contoh bagaimana jika CIDR-nya bernilai 26 ya, di sini ya 192.168.1.1/26. Berapakah nilai net mass-nya? Tik. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya. Langsung saja ya. Ini karena masih penjelasan. Ya, seperti ini ya. Saya akan memberikan coret-coret di dalam Excel. Ya, ini adalah nilai default-nya ya dari kelas C adalah 255, 255, 255. Kemudian titik 0 atau angka satunya di sini ya karena dirubah di dalam biner, desimal dirubah dalam biner, 255 itu adalah 111 sebanyak 8 kali. 8 tambah 8 tambah 8 sama dengan 24. Nah, kemudian tadi pertanyaannya adalah jika CIDR-nya 26 ya, 192.168.1.1/26, maka net mass-nya berapa? 255, 255, yang terakhir itu berapa? Caranya bagaimana? Yaitu kita dengan menghitung ataupun menambah angka 1 pada di sini ya, pada net mass-nya secara binarnya itu sebanyak sampai 26. Ya, ini sudah ada 8, kemudian ditambah 8, ditambah 8 ya. 8 dikalikan 3 totalnya 24. 24 sampai ke 26 berarti kurang 2. Berarti kita tambahkan angka 1 sebanyak 2 kali di sini. Ya, angka 1 sebanyak 2 kali. Tetapi di sini kita harus menuliskannya dalam bentuk ataupun dalam 8 digit ya karena biner. Ya, jadi tambahkan angka 0-nya. Angka 0-nya itu di belakangnya. Ya, jadi ada 8 digit nantinya sampai totalnya 8-nya itu termasuk angka 21 ini sudah dihitung ya. Ya, jadi di sini kurang 6 digit lagi, yaitu diberikan angka 0. Itu kan sudah 2 angka. Nah, ini angka ketiga, angka keempat, angka kelima, angka keenam, angka 7, dan angka ke-8. Ya, sehingga totalnya di sini adalah 26. Ya kan? Ini 8 tambah 8, 16. 16 tambah 8, 24. 24 tambah 2 adalah 26. Yang dihitung angka satunya saja. Nah, setelah ini kita ketahui berarti angkanya adalah ini ya, 255.255.255 ini ya. Nah, ininya itu berapa? Ya, kita konversi dari biner ke desimal. Caranya bagaimana? Ya, caranya adalah seperti ini. Saya sudah menyiapkan tabel konversi ya, jadi tidak membuat dari 0 biar cepat juga. Nah, ini adalah pengkalinya. Pengkali di sini seperti ibaratkan dalam bilangan biner kan dia dikalikan 2 pangkat n ya. 2 pangkat n dimulai 0. Jadi 2 pangkat 0 artinya 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 16, terusnya ke kiri terus ya. Nah, jadi saya tuliskan langsung hasilnya, yaitu 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Karena ini cuma 8 digit saja, sehingga saya membuatnya 8 digit saja. Paham kan? Nah, jadi ini adalah nanti untuk bilangan binernya. Kemudian di bawah sini adalah perhitungannya ya, jadi nanti digit binernya itu entah 1 atau 0 dikalikan dengan pengkalinya ya, ini juga sama ya, G12 kali G11 ya, G12 ini kan G12 dikalikan dengan G11 ini dikalikan ini dikalikan ini. Nah, oke, kita menginputkan nilai ini ya 11000000 di dalam sebuah tabel konversi ini. Jadi 1 satunya 2 kali ya. 11000000. Ya.
Dan ini adalah nilai desimalnya, itu total dari hasil perkalian ini ya. Jadi ini kan sum A13 ya, A13 ini sampai A11. Ini ya sampai H13 kok A. Saya bingung tadi ya. Jadi ini adalah penjumlahan 128 tambah 64 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 dan tambah 0. Nah, ini adalah pengkonversian hasil dari 11000000. Ya, jadi yang ada di sini adalah 192. Ya, berarti ini adalah net mass custom yang dimiliki oleh CIDR/26. Ya, berarti 255.255.255.192. Nah, itu yang dimilikinya ya. Ini ya. 255.255.255.192. Ya, kalau dibuat binernya adalah seperti ini. Nah, terus bagaimana ya contoh lain? Misalkan di sini bukan 26, misalkan 27 ya. Misalkan 27. Itu bagaimana? Ini saya hapus dulu. Ini saya hapus juga. 27 berarti terdapat angka 1 sebanyak 27. Angka 1 sebanyak 27 ya di sana. Ya, kita melihatnya coba di sini saya hapus dulu. Ini kan sudah ada angka 1 sebanyak 24 ya. Jadi untuk kelas C terkecilnya ada 24 ya, karena kan subnet massnya net massnya maksud saya untuk kelas C kan 255.255.255 itu kelas C. Nah, jadi untuk terkecilnya adalah CIDR-nya 24. Nah, sekarang kita untuk mencari slash 27 itu bagaimana caranya? Di sini kita menghitung ya, 28 tambah 8 tambah 8 berarti totalnya 24 ya. 24 sampai ke 27 berarti dia harus ditambahkan 3 angka 1. 1 2 3 ya, berarti 24 tambah 3 27. Akhiri dengan 000 ya, sebanyak 8 digit total keseluruhannya. 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Oke, ini adalah bilangan binernya. Kita coba convert ke dalam tabel konversi 1 1 1 kemudian 0 0 0 0 dan 0. Nah, oke, di situ ya di sana ini saya coba dulu untuk live chatnya. Oh, belum ada yang menjawab ya. Berarti ada 224 ini ya. Ini hasilnya 224 di sini. Jadi untuk slash C itu adalah nilainya 255, 255, 255, 224 ya. Itu contohnya seperti ini untuk penghitungan manualnya ya. Ya, atau di sini saya juga sudah menyiapkan ya. Ada sampai 30 ya, sebenarnya ada 31 dan 32 juga, tetapi di sana tidak ada yang bisa digunakan untuk usable hostnya. Yang usable host di sini dia bisa digunakan ya. Jadi di dalam sebuah grup ini, di dalam grup 2/24 di sini ada total 256 host, ID host, tetapi yang bisa digunakan 254. Nah, kenapa? Karena yang dua digunakan sebagai networknya, yang pertama ya, jadi titik satunya, kemudian yang titik 255 dia digunakan untuk broadcastnya, begitu juga untuk yang ini ya, untuk slash 25. Jadi kalau menggunakan nilai semakin tinggi, maka untuk penggunaan di sini ya semakin kecil. Nah, jadi bagaimana cara menghitungnya ini sebenarnya ada caranya. Ini akan saya tampilkan atau saya ajarkan pada pertemuan minggu depan. Nah, oke, itu sedikit ya mengenai perhitungannya. Jadi di dalam slash 25 itu ada total 128 host ya. Jadi di dalam kelas C itu masing-masing dia bisa digunakan per kelompok ya. Contohnya tadi kan yang di depan itu kan
per kelompok. Nah, ini nanti berlaku kelipatannya ini. Berarti ini untuk contohnya saja yang kelas 27, 32. Berarti kelompok A, subnes A itu bisa menampung 32 komputer. Nanti kelompok B bisa menampung 32 komputer. Subnes C 32 komputer dan seterusnya sampai jumlahnya dia mencapai ke 255 di sininya ya. Nah, baik. Lalu apa manfaat dari subnetting? Ya, nah, di antaranya adalah seperti ini, ya, untuk mengurangi kemacetan data lalu lintas jaringan, seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Karena untuk setiap pertukaran informasi antar grup, dia cukup menggunakan jalur pribadinya masing-masing, tidak perlu ke jalur utamanya. Nah, kemudian yang kedua lebih teridentifikasi berdasarkan subnetnya. Jadi dia bisa mengidentifikasi, oh ini kelas ini, ID ini dari kelas subnet yang mana ya. Kemudian mengoptimalkan kemampuan jaringan agar lebih efisien karena jaringannya itu jalurnya kuat atau luas, bebas atau istilahnya longgar ya, jadi dia bisa mengoptimalkan kemampuan jaringannya. Kemudian agar lebih mudah memanajemen jaringan, dan yang kelima optimasi waktu perputaran data jaringan karena jaringannya itu bebas hambatan sehingga perjalanan cepat. Manajemen bandwidth data internet jika pakai internet, jadi bisa diatur. Misalkan tadi ada beberapa warnet ya di dalam beberapa ruang di dalam warnet, misalkan ada ruang 1, ruang 2 dan ruang 3. Misalkan seperti ini ya, karena jumlah penggunanya sedikit ya, untuk ruang 3 di off kan dulu. Nanti bandwidthnya di ruang 3 itu dikurangi untuk dimaksimalkan di ruang 1 dan ruang 2 saja. Nah, itu manfaatnya. Kemudian selanjutnya ada tujuan dari subnetting ya. Itu adalah untuk mengefisien pengalamatan jaringan. Misalkan untuk jaringannya hanya mempunyai 10 host, kalau kita ingin menggunakan kelas C saja terdapat 254 ya, 254 yang bisa digunakan. Dan misalkan kita hanya menggunakan 10 komputer saja, jadi ada 244 alamat yang tidak terpakai. Yang daripada tidak terpakai, kita bisa menggunakan subnetting di sini ya, biar dia lebih efisien ketika nanti ada penjumlahan dari sebuah komputer warnet tersebut ya. Misalkan oh ini warnanya sangat ramai sekali sehingga untuk ruang sebelahnya dibuka lagi, dapat ditambahkan komputer lagi ya. Jadi nanti dia bisa diatur berdasarkan subnettingnya. Kemudian dapat membagi satu kelas network atas sejumlah set network dengan arti kata membagi satu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi kelas C itu ya tadi ya jumlahnya 254, 255 ya. Kemudian 226 sebenarnya yang terdapat ya, dari angka 0 sampai 255. Tetapi kan angka 0 sama 255 tidak bisa digunakan. Jadi ada 254 yang bisa digunakan. Nah, dia dibagi lagi menjadi lebih kecil-kecil lagi. Pembagiannya berapa ya, sesuai dengan tabel tadi. Ya, kalau menggunakan CIDR nilainya lebih tinggi ya, itu hostnya ataupun kelompoknya itu sedikit-sedikit. Ya, jadi misalkan satu kelompok dia terdiri dari 13 atau 16 komputer saja. Tapi kalau menggunakan CIDR nilainya rendah, misalkan 25, itu satu kelompok bisa menampung berapa puluh komputer, lebih banyak. Yang ketiga, untuk membuat lebih efisien alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Dan yang karena di sini kan IP-nya kan tidak ada yang terbuang ya, jadi dimanfaatkan semuanya. Sehingga di sini lebih efisien. Kemudian untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyak host dalam suatu jaringan. Jadi ini biar datanya tidak macet ya, kita menggunakan subnetting ini ya. Nanti otomatis kinerjanya akan cepat. Nah, itu adalah mengenai subnetting ya, bagian pertama, part pertama. Yang di sini saya ingin mengecek dulu untuk teman-teman semua. Ya, nampaknya masih sama ya di sana ya. Ya, baik. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di sini. Silahkan kalau ada pertanyaan ya. Oh, silakan. Maaf jadi tutup saatnya pindah ke streaming. Oh, ini ternyata sudah berhenti streamingnya. Baik, nanti saya akan upload ulang ya. Kalau ada pertanyaan silahkan dicatat dulu di buku tulis ya untuk ditanyakan minggu depan ya, karena ini streamingnya ternyata koneksinya down ya. Ini padahal
lumayan bagus ini sinyalnya, hijau padahal dari tadi. Nah, ini ya hijau ya padahal ya. Ya, entah tadi ke menit berapa ya, nanti saya akan upload ulang ya. Ini karena saya juga record pengalaman kemarin, saya tidak record, jadi saya harus mengulang menjelaskan dari awal. Nah baik, kalau ada pertanyaan silahkan ditulis dulu, ditanyakan minggu depan. Sekian untuk pertemuan hari ini, saya akhiri ya. Jangan lupa satu lagi ya, subscribe kalau bagi yang belum, dan like video ini. Jangan lupa aktifkan loncengnya dan berikan saya bintang 5. Sekian pertemuan hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.